Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang ke-20. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh amat baik di dalam kehidupan kami, agar kami juga Tuhan beri kemenangan dengan kami juga boleh hidup di dalam iman jikalau Engkau sudah memberikan kami kemenangan. Di atas kayu salib itu Engkau sudah menang bagi kami Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, sehingga hidup kami juga tidak kami landaskan apa yang kami bisa lihat, tetapi terlebih daripada itu kami landaskan di dalam Engkau. Berikan berkat surgawi-Mu, berikan kerinduan akan firman-Mu, berikan kehausan dan kelaparan akan firman-Mu Tuhan. Ampuni untuk segala dosa kami. Biarlah Engkau juga yang boleh mengajar kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di Wahyu pasal 19, saudara, kita sudah membaca di mana di ayat 20 dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya, yaitu binatang dan nabi palsunya, dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Di pasal 19 kita sudah membaca antikristus yang diberi kuasa dan pemerintahan oleh iblis sudah ditangkap bersama nabi palsunya dan dibuang hidup-hidup ke dalam neraka. Hati-hati saudara, jangan Anda terpincut dengan nabi palsu, dengan hamba Tuhan palsu. Lebih-lebih Anda yang suka mencari nubuatan. Kalau Anda menemukan nubuatan sekali tidak terpenuhi, meleset, jangan diulang yang kedua kali, saudara. Berarti Anda sudah memberikan diri Anda ditipu oleh hamba Tuhan palsu tersebut. Kalau nubuatan datangnya dari Tuhan 100%, sekali akan dipenuhi, 100 akan dipenuhi 100 kali. Kalau sekali meleset, kedua meleset, Anda terus, saudara. Satu kali sudah cukup. Apa yang dinubuatkan bulan November yang lalu tidak terjadi, Anda masih percaya kepada hamba Tuhan palsu itu, Anda bisa tersesat. Hati-hati. Ya, kita membaca di sini pada akhirnya antikristus dan nabi palsu ditangkap dan dibuang ke dalam neraka. Di ayat 20 pasal pertama, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Berikutnya apa yang Yohanes lihat adalah dia melihat seorang malaikat. Malaikat adalah malaikat yang dari sorga, dia memiliki kuasa atas juru kunci jurang maut. Dia membawa suatu rantai besar di tangannya. Rantai itu dia gunakan, ia menangkap naga si ular itu, yaitu iblis dan setan. Di sini kita membaca di mana Alkitab berbicara iblis atau setan atau si naga, si pembunuh manusia dari pertama, bapa dari segala dusta, ditangkap, saudara. Siapa yang menangkap? Hamba Tuhan yang disebut malaikat. Kembali, di pasal 19 kita sudah diingatkan, diajar oleh Alkitab, manusia tidak menyembah malaikat. Manusia juga tidak berdoa kepada malaikat, karena itu adalah penyembahan berhala. Siapapun Anda, dari manapun gereja Anda, kalau Anda ngaku Kristen,
Anda hidup di dalam kebenaran Alkitab, Anda akan menuruti Alkitab, kecuali Anda menuruti pengajaran manusia, pengajaran palsu yang menyembah malaikat, yang menyembah orang-orang yang sudah mati yang berdoa kepada mereka. Itu adalah pengajaran palsu, pengajaran manusia, bukan pengajaran Alkitab. Anda berada di dalam penyembahan berhala, karena hanya Allah saja yang patut disembah. Dan Yesus adalah Allah keselamatan yang patut Anda sembah dan tinggikan di dalam hidup Anda. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi iblis itu ditangkap, diikat. Tadi dia membawa rantai besar selama 1000 tahun lamanya. Karena saat itu berada di masa yang disebut masa 1000 tahun pemerintahan Kristus. Masa milenium, mile 1000, annum tahun. Masa pemerintahan Kristus selama 1000 tahun, di mana tidak di sorga, saudara, di bumi ini. Ya. Kalau Anda murid Alkitab, Anda akan mengetahui jika masa 1000 tahun itu adalah masa penggenapan firman Tuhan, di mana firman Tuhan telah berbicara, telah menubuatkan bahwa Yesus akan memerintah sebagai raja, bukan di sorga, tetapi konteksnya di bumi ini juga. Ya. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 18 dikatakan, sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Orang-orang kudus akan memerintah bersama Yesus, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Matius 19 ayat 27, perhatikan saudara, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, yang mana konteksnya adalah masa pemerintahan Yesus selama 1000 tahun, akan terjadi restorasi terhadap bumi yang telah rusak, yang telah hancur, yang telah porak-poranda. Karena di akhir masa tribulasi itu Anda ingat bahwa Antikristus bersama pengikutnya berperang melawan anak domba Yesus. Terjadi kehancuran atas bumi ini, juga terhadap murka-murka Allah yang sebelumnya Tuhan timpahkan kepada manusia yang berdosa. Dan di masa 1000 tahun ini Tuhan akan merestorasi bumi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, Yesus bertahta di dalam kerajaannya 1000 tahun, kamu yang telah mengikuti aku akan juga duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian, tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Ini juga berbicara kepada Anda. Tidak tahukah Anda sebagai orang Kristen bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk menjadi hakim. Termasuk di dalam perkara hidup sehari-hari. Kita tidak untuk menjatuhkan penghukuman, tetapi kita dipanggil untuk menghakimi dan menggunakan penghakiman tersebut untuk menyatakan kebenaran yang melawan kegelapan yang berkuasa di mana-mana, saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12 berkata, jika kita bertekun, kalau Anda bertekun sebagai orang Kristen,
Kalau Tuhan mengangkat gerejanya, Anda terangkat, atau kalau Anda mati terlebih dahulu, Anda mati bersama Yesus, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Kapan, saudara? Di masa pemerintahan Kristus selama 1000 tahun itu. Jadi kembali, kerajaan 1000 tahun itu yang dipimpin oleh Kristus. Kalau Anda mau bikin simboliknya apa, saudara? Sangat membingungkan. Anda tanya kepada 1000 orang, simbolik apa yang mereka bisa utarakan? Anda akan mendapat 1000 perbedaan simbol tentang kerajaan 1000 tahun ini. Tetapi kalau Anda menerima apa yang dikatakan Alkitab sebagaimana adanya, itu adalah kebenaran yang paling mudah untuk bisa Anda mengerti. Kembali, kalau Alkitab itu Anda bisa terima begitu dengan lebih jelas, lebih gampang, dengan lebih mudah. Jangan dipersusah, saudara. Jangan dipersusah. Oh, itu simbol ini, itu simbol itu. Oh, jangan dialegorikan juga. Itu berbicara tentang yang itu, bukan yang ini. Anda akan mendapat banyak masalah di dalam mengerti firman Tuhan, di dalam mengerti kehendak Tuhan terhadap apa yang sudah dituliskan, difirmankan. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Setan atau iblis itu ditangkap untuk dijebloskan ke dalam jurang maut. Jadi belum dilempar ke neraka, belum dibuang ke neraka. Tapi kalau si antikristus bersama nabi palsunya sudah hidup-hidup dibuang ke dalam neraka. Jadi setan belum dibuang ke dalam neraka. Dan dia masih akan dilepas lagi, dan baru akhirnya setelah itu setan akan dibuang ke dalam neraka untuk yang terakhir kalinya. Karena neraka itu adalah tempat kematian kekal terakhir. Yang sudah masuk neraka tidak kembali lagi. Yang sudah mati di dalam dosa juga tidak bisa kembali diselamatkan, saudara. Ya, kalau Anda belum percaya kepada Yesus, pelajarilah Alkitab. Karena di sini tidak ada lagi apa yang disebut agama. Tidak ada, saudara. Ya. Kalau Anda masih yakin agama Anda yang paling benar, pelajarilah. Termasuk kalau Anda yakin agama Anda, agama Kristen yang paling benar yang bisa memberikan surga. Agama tidak akan menyelamatkan Anda. Tetapi relasi Anda, kepercayaan Anda kepada Allah untuk percaya kepada Yesus dan menerima kelahiran baru, hidup baru, mengenakan pakaian putih yang Yesus kenakan, disitulah Anda diberi tanda. Jikalau Anda adalah milik Allah, anak tebusan Allah di dalam Yesus, Anda disil, Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda. Dan disitulah Anda tidak terjebak di dalam apa yang disebut agama Kristen, saudara. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutupi jurang itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi di akhir daripada masa 1000 tahun itu, setan akan dilepaskan dari lubang jurang maut untuk sebentar waktunya. Ya, terkadang kita juga bisa berpikir, kenapa sih Tuhan, kenapa kok masih harus dilepaskan? Kenapa masih harus dilepaskan, ya? Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya,
kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Tahta-tahta, ya, jamak. Ya. Ada tahta-tahta yang dilihat oleh Yohanes, dan di situ juga ada orang-orang yang menghakimi. Tadi kita sudah membaca, ya, setidak-tidaknya orang Kristen, gereja Tuhan yang sudah bersama-sama dengan Yesus, mereka adalah orang-orang yang akan ikut menghakimi. Loh, itu pengajaran dari mana? Kembali saudara, kalau Anda membaca Alkitab, Anda akan mengerti. Anda tidak akan kaget. Sebetulnya Anda jadi Kristen, percaya kepada Yesus itu juga berdasarkan Alkitab. Sehingga apa yang Anda baca saat ini yang masih baru akan digenapi kalau Anda tidak percaya, itu sebetulnya juga mengherankan. Anda percaya terhadap apa yang tidak Anda lihat, yaitu kepada Yesus melalui Injil yang disebut berita sukacita. Demikian juga kitab Wahyu ini berisi firman Tuhan, firman Allah, firman Yesus sendiri. Mengapa Anda tidak percaya, saudara? Anda perlu tanya kepada diri Anda sendiri. Ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi kembali, siapa yang duduk di tahta-tahta untuk menghakimi itu adalah orang-orang yang percaya kepada Mesias, yang sudah diselamatkan oleh Mesias, oleh penebusan Yesus Kristus, baik dari perjanjian lama, demikian juga gereja Tuhan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa berapa, saudara? 1000 tahun. Demikian juga orang-orang Kristen yang jadi Kristen di masa tribulasi, yang dibunuh oleh antikristus dan pengikutnya, mereka dibangkitkan di masa 1000 tahun itu untuk juga bersama-sama memerintah bersama Yesus. Jadi ada segala kelompok yang sudah ditebus oleh Yesus, yang percaya kepada Mesias, mereka memerintah bersama Yesus. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit, saudara. Orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Ya. Yang mana? Yang matinya di luar daripada Mesias Yesus. Mereka belum dibangkitkan sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Dalam konteks ini, saudara, kebangkitan pertama adalah kelompok tersebut. Kebangkitan kedua adalah kebangkitan dari orang-orang yang mati di luar Yesus. Mereka juga akan dibangkitkan. Alkitab mengajar semua manusia, baik yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya kepada Yesus, akan dibangkitkan. Yang percaya kepada Yesus sudah dihakimi di dalam Yesus dan dibenarkan Allah di dalam pengampunan Yesus. Dan mereka yang menolak Yesus sampai matinya akan dibangkitkan untuk dihakimi dan dihukum. Di dalam penghakiman itu Anda akan membaca hanya ada hakim, tidak ada pembelanya, saudara. Karena mereka sudah terhakimi selama hidupnya. Di dalam Yohanes dikatakan mereka sudah berada di dalam hukuman karena dosanya. Dan kalau Anda masih hidup saat ini, kesempatan bagi Anda untuk Anda dibebaskan dosa Anda yang akan mendatangkan murka Allah
yaitu penghukuman kekal. Di dalam Yesus, Allah telah memberikan manusia juru selamat. Percayakah Anda kepada Allah? Karena kembali, Alkitab dengan begitu jelas sudah menjelaskan. Allah keselamatan itu diberikan oleh Allah di dalam Yesus. Anda baca seluruhnya kitab Yohanes 1 kali, 2 kali, bahkan 5-10 kali, saudara. Anda tidak akan miss, Anda tidak akan tidak mengerti akan hal itu. Baca Injil Yohanes beberapa kali. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Tetapi mereka yang akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua, kelompok kedua, mereka akan dibangkitkan untuk dihukum mati di dalam kekekalan api neraka. Selamanya, saudara. Selamanya. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Bayangkan 1000 tahun lamanya kita akan memerintah bersama Kristus. Di dalam 1000 tahun itu bumi akan direstorasi. Bumi kembali akan terpopulasi penuh, saudara. 1000 tahun, bayangkan. Dalam 100 tahun aja berapa banyak bayi yang lahir. Apalagi 1000 tahun, kita tahu bumi akan dipenuhi kembali oleh manusia dalam keadaan damai. Dan di saat itu, saudara, kalau Anda membaca juga dari Yesaya pasal yang ke-6, ada satu kehidupan yang penuh damai. Tidak ada lagi binatang buas. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing anak lembu, dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Tidak akan takut disakiti, tidak akan takut diterkam, tidak akan takut dimakan. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan bersama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Di situ tidak ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Jadi akan terjadi kehidupan yang berumur panjang di masa 1000 tahun pemerintahan Kristus itu, saudara. Dan sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Kalau ada yang mati umur 100 tahun, kemungkinan ada, menurut perkataan ini, itu dianggap mati muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Tidak akan lagi ada polusi, saudara. Tidak akan ada polusi. Dan saat ini mereka yang berjuang untuk polusi itu akan terus bertambah. Sampai pada masa akhir tribulasi, semuanya akan hancur lebur, akan terbakar, laut, sungai, semuanya akan terkontaminasi, akan rusak total. Tetapi pada masa 1000 tahun ini, bumi akan direstorasi. Bumi akan direstorasi oleh Tuhan. Di ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog,
dan mengumpulkan mereka untuk berperang dalam jumlah. Mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Gog dan Magog di sini bukan Gog dan Magog yang ditulis di dalam Yehezkiel 38-39. Hanya memberikan contoh bahwa mereka akan bersatu. Dan bersama-sama dengan iblis, dia akan menyerang. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Hanya beberapa ayat selesai, saudara. Lain halnya dengan masa tribulasi itu. Masa tribulasi itu kita baca mulai dari pasal 6 sampai dengan 19 yang mengakhiri. Dan di sini, di masa iblis atau setan itu dilepas hanya sekejap. Meskipun mereka bisa mengumpulkan banyak orang, ternyata di masa 1000 tahun itu, saudara, kalau ada pemimpin yang kuat, mereka masih ada yang tidak takut kepada Tuhan. Sehingga sebetulnya kembali masa 1000 tahun itu masa anugerah juga, agar mereka benar-benar mengenal siapa pemimpinnya, Yesus Kristus. Tetapi tidak semuanya demikian. Lebih-lebih saat ini, saudara, kenalilah Yesus Kristus. Lebih-lebih kalau Anda belum percaya tentang siapa itu Yesus Kristus. Dan bagi Anda yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang menyebut diri sebagai Kristen, biarlah Kristus benar-benar berkuasa melalui tanda-tanda kehidupan Anda dari hari ke hari. Bukan daging Anda, bukan nafsu Anda, bukan iblis yang berkuasa di dalam diri Anda yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi biarlah Kristus yang menjadi cerminan yang berkuasa atas hidup Anda dari hari ke hari, saudara. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Dan baru disinilah, saudara, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tempat itu juga dikenal sebagai neraka. Neraka dipersiapkan oleh Allah untuk menghukum setan atau iblis bersama nabi palsunya. Allah tidak mempersiapkan itu bagi manusia. Allah menghendaki agar setiap manusia mau diselamatkan oleh Allah di dalam penebusan Kristus Yesus. Tetapi manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Manusia lebih memilih agamanya sendiri yang mengajarkan menolak Yesus. Sedangkan kembali, Anda tidak akan menemukan apa yang disebut agama di masa 1000 tahun pemerintahan Kristus. Hanya Kristus yang berkuasa. Jadi sebelum Anda tertipu oleh bapa segala dusta, iblis, dengan kelicikannya, dengan kelihayannya, dengan kelembutannya, dengan wibawanya, perhatikan baik-baik, pelajarilah kebenaran, sehingga sebelum matinya Anda boleh bertemu dengan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia, yaitu Yesus yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak lagi ditemukan di tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ini adalah kebangkitan yang kedua. Orang-orang yang mati di luar Yesus barulah dibangkitkan saat ini untuk dihakimi. Dan mereka dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oh, Pak Saleh, perbuatan kamu saleh benar, ya. Pak Bowo, perbuatan kamu penuh dengan wibawa. Tetapi apa, saudara? Itu
Kalau Anda baca, tidak akan menyelamatkan mereka. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kitab-kitab yang menulis perbuatan mereka, ya, yang berisi tentang banyaknya kebaikan mereka, tidak menyelamatkan mereka ini, saudara, karena kelompok ini pada akhirnya, kelompok ini semuanya dibuang ke dalam lautan api, dilemparkan ke dalam api, lautan api, dihukum di dalam neraka. Karena apa? Karena namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Hanya ada satu cara. Hanya ada satu cara agar Anda yang masih hidup saat ini, nama Anda ditulis di dalam kitab kehidupan, jikalau Anda mau taat kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Karena dosa Anda akan mengganjal Anda untuk bisa masuk surga. Dosa Anda akan menodai surga, saudara. Oleh karena itu, sebaik apapun kebaikan Anda dicatat oleh Allah, kebaikan Anda tidak akan bisa menyelamatkan Anda dari neraka. Hanya di dalam pengampunan Yesus Kristus, dosa Anda dihapus bersih. Kembali, Tuhan ingin menyelamatkan Anda. Bahkan melalui Nabi Yesaya, firman-Nya berkata, semerah apapun, ya, dosa Anda, sedalam apapun dosa Anda, yang menurut pikiran manusia itu sudah tidak mungkin lagi diampuni. Tapi bagi Allah itu masih mungkin untuk Allah ampuni, agar manusia itu mau bertobat dan menerima Yesus Kristus yang bisa menghapuskan dosanya. Kembali, saudara, apa yang Anda baca ini yang membuat Anda nonsen deh, ya, itu nonsen. Ada kerajaan 1000 tahun, orang Kristen nanti akan menghakimi. Baca baik-baik, ya. Jadilah murid Alkitab sesuai dengan konteks Alkitab, sehingga Anda tidak akan tersesat. Disitulah, saudara, mengapa kita perlu memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Karena pada akhirnya agama tidak bisa menyelamatkan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang beragama, ya, dicatat di dalam kitab-kitab tersebut, tetapi tidak akan bisa menyelamatkan diri mereka dari neraka. Karena kembali, dosa itu yang akan mengganjal mereka untuk masuk surga. Dan di dalam Yesus Kristus, Allah mau menyelamatkan semua manusia. Tuhan memberkati.